Ilah itu berarti sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya tujuan. Maka mereka mengatakan tidak ada yang dituju kecuali Allah. Belakangan kata tuju berubah makna, ada yang mengartikan suka dan cinta. Karena memang kata ilah berarti cinta. Yang benar-benar dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara teorinya. Tapi tenang, nanti kalau talqinnya lebih mudah, teorinya hilang. Ya, nanti juga sama metodenya. Cuma kalau tadi pejam mata, sekarang ditambah pejam mata, tangannya dinaikkan ke atas. Mengamalkan hadis Imam Al-Hakim, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kalimah ke dalam jantung kita, insyaallah. Imam Al-Bukhari menerjemahkan ayat ini, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru berkata, baru beramal. Kenapa la ilaha illallah kita baca katanya memberatkan, lebih berat daripada langit dan bumi, tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu? Kata orang berdasarkan ayat tadi, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu. Kenapa tidak bergetar? Karena belum fa'lam, belum kenal. Saya ini heran ngelihat Paman Birin kemana-mana pakai sendal sendal apa namanya tuh? Sendal jepit. Masya Allah. Kalau ziarah orang nggak ngelihat saya, ngelihat beliau. Kalau orang tidak kenal beliau, dikira siapa nih? Wah, kayaknya tamu nih, tamu biasa. Tapi kalau kenal, hormat. Semua orang hormat. Apabila kita tidak kenal seseorang, cuma kenal namanya, maka tidaklah bergetar jika disebut namanya. Tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya, namanya diulang-ulang dalam kolbu, itu akan mengguncangkan isi kolbu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, anta mussa, untuk menyentuh man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya. Maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa. Maka berdasarkan itu, zikir yang wusul, zikir yang membuat getaran itu cuma dua. Zikir nafsiyah, zikir jiwa, zikir minda, kata orang-orang jiran. Yang kedua, zikir qalbiyah, zikir qalbu. Mungkin ada yang bertanya, lalu zikir ruh apa? Ruh tidak ada zikir. Ruh itu bukan lagi berzikir. Zikir artinya menyebut. Kenapa kita menyebut? Karena yang disebut belum terasa hadir. Kalau ruh makomnya makom ihsan, maka ia tidak lagi menyebut-nyebut, karena yang disebut sudah hadir. Kalau saya nih belum ketemu Tuan Guru Wildan, saya sebut, oh Guru Wildan, Guru Wildan, Guru Wildan. Tapi kalau sudah ketemu, berani nggak sebut begitu? Berani nggak? Wildan, Wildan, oh, kurang ajar itu, ya. Berani? Kita karena belum merasakan hadirnya Allah, maka kita sebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak. Kita zikir begitu karena belum terasa hadir. Kita hadirkan dengan menghujam, itu belajar menyebutnya. Kalau sudah hadir, yang tadi disebut oleh Tuan Guru kita, wahdatus syuhud atau fana'us syuhud, fana adalah memandang, maka zikir